Kami dari kelompok biologi akan menjelaskan tentang proses metabolisme. Perkenalkan, nama saya Askia Afifah. Nama saya Yuker Dwi Madisa. Nama saya Lai Stefania. Saya Zahra Adila Khairunisa. Selamat menyaksikan. Metabolisme. Metabolisme merupakan seluruh reaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Reaksi ini melibatkan substrat awal dan diakhiri oleh hasil. Substrat sendiri merupakan bahan yang akan direaksikan untuk membentuk suatu produk akhir. Nah, dalam metabolisme ini terdapat dua komponen utama. Yang pertama ada enzim. Enzim di sini berfungsi sebagai biokatalisator atau katalis organik. Katalis sendiri merupakan suatu zat yang digunakan untuk mempercepat suatu laju reaksi, tapi tidak ikut bereaksi. Jadi dalam proses metabolisme ini, enzim digunakan untuk mempercepat proses metabolisme, tapi tidak ikut bekerja dalam proses metabolisme itu sendiri. Lalu yang kedua ada energi. Energi di sini digunakan dalam beberapa proses metabolisme saja, tepatnya pada reaksi endergonik atau reaksi yang memerlukan energi di dalamnya. Nah, biasanya energi ini dipergunakan dalam sintesis atau pembentukan ATP juga ADP pada proses glikolisis, pada respirasi aerob. Selanjutnya kita ke enzim. Enzim merupakan biokatalisator atau katalis organik yang dihasilkan oleh sel. Nah, enzim ini memiliki dua tipe, yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Nah, kita lanjut ke cara kerja enzim. Nah, enzim memiliki sisi aktif untuk mengikat substrat. Bahan yang akan direaksasikan, sisi aktif ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama mengikat erat substrat, dan yang kedua itu menurunkan energi aktivitas reaksi. Substrat ini akan membentuk kompleks enzim substrat dengan sisi enzim. Nah, substrat ini akan bereaksi menghasilkan produk dan lepas dari sisi aktif enzim. Lalu yang kedua itu ada teori dari cara kerja enzim. Nah, teori ini ada dua, yaitu yang pertama Lock and Key yang diungkapkan oleh Emil Fischer pada 1890. Nah, di teori ini, enzim hanya dapat berikatan dengan substrat yang strukturnya sama dengan struktur enzim. Lalu yang kedua ini ada teori induced fit dari Daniel Koslan. Nah, sisi aktif enzim bersifat fleksibel, jadi dapat menyesuaikan dengan bentuk enzim yang akan menempel. Anabolisme merupakan proses pembentukan atau penyusunan atau sintesis senyawa organik sederhana menjadi senyawa makromolekul seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat menjadi lebih kompleks lagi. Nah, dikarenakan prosesnya membutuhkan sumber energi, maka reaksinya itu disebut dengan reaksi endergonik. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya matahari itu sering kita kenal dengan yang namanya fotosintesis. Sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia itu disebut dengan kemosintesis. Fotosintesis merupakan suatu proses pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang memiliki zat hijau daun, yaitu klorofil. Sedangkan kemosintesis adalah peristiwa penyusunan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Nah, energi tersebut itu diperoleh dari hasil oksidasi senyawa organik yang diserap oleh lingkungan. Berbeda dengan fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan, kemosintesis ini dilakukan oleh bakteri. Selanjutnya yaitu katabolisme. Jika anabolisme merubah menjadi senyawa yang lebih kompleks lagi, nah katabolisme ini merubah senyawa menjadi lebih sederhana. Di katabolisme ini terjadi pelepasan energi dari pemecahan senyawa organik kompleks tersebut. Contohnya adalah respirasi dan fermentasi. Selanjutnya reaksi fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan karbohidrat atau zat gula dengan menggunakan energi cahaya. Kata fotosintesis berasal dari kata foton yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penyusunan. Reaksi fotosintesis dijadikan dua tahapan. Yang pertama reaksi terang dan yang kedua reaksi gelap. Reaksi terang merupakan reaksi energi matahari, pigmen fotosintesis atau fotosistem, dan terjadi di tilakoid. Reaksi terang menghasilkan O2, ATP, dan NADPH.
Jika hasilnya ATP, jadi reaksi siklik. Jadi di fotosintesis 1, kembali ke fotosistem 1. Reaksi non-siklik menghasilkan elektron dan O2. Terjadi di fotosintesis 1 dan 2. Dan tahapan kedua ada reaksi gelap. Reaksi gelap disebut juga reaksi Calvin-Benson. Reaksi gelap adalah reaksi yang tidak tergantung secara langsung. Siklus Calvin-Benson ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap fiksasi. Yang kedua, tahap reduksi. Yang ketiga, ada tahap regenerasi. Yang pertama, ada tahap fiksasi atau pengikatan. Terjadi penambatan CO2 oleh RUDP menjadi APG. Yang kedua, tahap reduksi. Terjadi pemakaian ion H+ dari NADPH untuk mereduksi APG menjadi PgAl. Tahap regenerasi ribulosa difosfat atau RUDP. Terbentuknya RUDP dan penambatan CO2 kembali berlangsung. Selanjutnya adalah respirasi aerob. Respirasi di sini termasuk ke dalam respirasi seluler, yaitu proses pemecahan molekul kompleks. Nah, karena aerob, otomatis respirasi ini memerlukan bantuan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping, di sini ada sedikit penjelasan singkat mengenai respirasi aerob. Respirasi aerob ini dimulai pada tahap glikolisis yang terjadi di sitoplasma yang akan menghasilkan merubah glukosa maksudnya menjadi asam pirufat, lalu dilanjutkan dengan dekarboksilasi oksidatif yang menghasilkan asetil koenzim A, lalu dilanjutkan dengan siklus Krebs dan diakhiri dengan transport elektron sampai akhirnya menghasilkan ATP. Secara lebih jelasnya lagi, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada tahap glikolisis. Tahap glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Glikolisis ini merupakan proses pemecahan molekul glukosa menjadi asam pirufat. Nah, pada tahap ini dihasilkan 2 ATP atau 2 adenosin trifosfat, 2 NADH, juga 2 asam pirufat yang akan berfungsi pada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah siklus Krebs. Siklus Krebs ini diawali dengan tahap persiapan atau biasa disebut dengan tahap dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap ini terjadi pengurangan gugus karbon asam pirufat dari 3 gugus menjadi 2 gugus atau yang biasa disebut dengan senyawa asetil koenzim A. Nah, kenapa disebut siklus Krebs? Karena tahapan ini itu terjadi terus-menerus dibarengi dengan molekul organik yang selalu dihasilkan setiap tahapan ini berakhir. Nah, pada tahap ini dihasilkan 4 senyawa karbon dioksida, 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Lalu selanjutnya adalah tahapan transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Pada tahapan ini terjadi sintesis atau pembentukan ATP juga transfer elektron. Kenapa disebut fosforilasi oksidatif? Karena pada tahap ini juga terjadi reaksi oksidasi pada FADH dan juga NADH yang akan menyumbangkan elektron juga ion hidrogennya sampai pada akseptor elektron terakhir yaitu oksigen. Lalu oksigen ini akan bereaksi dengan ion hidrogen sampai akhirnya menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat. Nah, pada tahap ini dihasilkan sejumlah 38 adenosin trifosfat. Yang terakhir adalah respirasi anaerob. Nah, kebalikan dari respirasi anaerob ini tidak memerlukan oksigen bebas dalam reaksinya. Nah, contoh dari respirasi anaerob ada 2. Yang pertama ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, bisa dilihat pada gambar, itu merupakan contoh respirasi anaerob yaitu fermentasi alkohol. Nah, bila kita lihat pada fermentasi alkohol terdapat campur tangan dari ragi yang dihasilkan dari jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, campur tangan ragi ini pada fermentasi alkohol akan membantu dalam proses respirasi anaerob sampai akhirnya menghasilkan produk yaitu etil alkohol atau etanol. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.